Pernahkah kamu merasakan kehilangan seseorang tepat di saat kamu merasa paling mencintainya? Saat segalanya terasa begitu indah, ketika dunia terasa lebih cerah hanya karena kehadiran seseorang, lalu tiba-tiba semuanya lenyap. Tak ada peringatan, tak ada kesempatan untuk bersiap. Hanya ada kekosongan yang mendadak muncul, merobek kebahagiaan yang baru saja kamu genggam erat. Perasaan itu menyakitkan. Bukan sekadar luka biasa, tetapi lebih seperti jatuh dari tempat yang sangat tinggi tanpa ada yang menangkapmu. Kenapa bisa begitu? Kenapa rasanya lebih sakit daripada sekadar putus biasa? Kenapa kehilangan seseorang di saat kita sedang berada di puncak kebahagiaan terasa seperti dunia runtuh? Sebenarnya ada alasan psikologis yang menjelaskan semua ini. Sebuah fenomena yang tak hanya terjadi dalam hubungan percintaan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Dan ketika kamu mengetahui alasannya, mungkin kamu akan memahami bahwa rasa sakit itu bukan sekadar emosi, tetapi hasil dari bagaimana otak kita memproses kehilangan. Bayangkan seseorang yang baru saja merasakan hubungan terbaik dalam hidupnya. Setiap hari terasa penuh warna, setiap momen bersama terasa berarti. Bahkan hal-hal kecil, seperti pesan singkat "udah makan" atau panggilan telepon larut malam, menjadi bagian dari rutinitas yang terasa begitu alami. Lalu suatu hari, semua itu berhenti. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan. Sosok yang selama ini begitu dekat, tiba-tiba terasa jauh dan asing. Dan itulah awal dari rasa sakit yang sesungguhnya. Tapi mari kita pikirkan sejenak. Mengapa rasa sakit ini terasa begitu dalam? Bukankah kehilangan tetaplah kehilangan, tidak peduli kapan itu terjadi? Mengapa ditinggalkan di saat kita sedang berada di puncak kebahagiaan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan yang terjadi secara perlahan? Apakah itu karena kita tidak siap? Ataukah karena otak kita memang dirancang untuk merasakan kehilangan dengan cara yang lebih intens ketika kebahagiaan sedang mencapai puncaknya? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Ada faktor psikologis yang membuat kehilangan ini terasa lebih menyakitkan. Dan dalam perjalanan kita memahami rasa sakit ini, kita juga akan menemukan cara untuk menghadapinya. Dalam psikologi, ada sebuah konsep yang disebut loss aversion, kecenderungan manusia untuk lebih takut kehilangan sesuatu yang sudah mereka miliki daripada tidak pernah memilikinya sama sekali. Ini hanya salah satu faktor yang menjelaskan mengapa kehilangan yang mendadak terasa lebih menghancurkan. Tapi ini baru permulaan. Ada teori lain yang menjelaskan bagaimana otak kita menangani kehilangan, dan bagaimana hubungan kita dengan seseorang sebenarnya tidak hanya terjalin di dunia nyata, tetapi juga tertanam di dalam struktur otak kita. Apakah rasa sakit ini bisa dihindari? Ataukah ini adalah bagian alami dari bagaimana manusia mengalami cinta dan kehilangan? Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam mekanisme psikologis yang membuat perasaan ini begitu intens, dan mengapa otak kita tidak bisa begitu saja move on begitu kehilangan terjadi. Bayangkan sejenak, saat kamu sedang berada di puncak kebahagiaan bersama seseorang, segala hal terasa begitu sempurna. Momen-momen kecil yang sederhana, seperti cara mereka menyebut namamu, cara mereka tersenyum saat melihatmu, atau bahkan bagaimana suara mereka terdengar di ujung telepon, semua itu menjadi bagian dari duniamu. Kamu merasa aman, merasa dihargai, merasa lengkap. Lalu tiba-tiba semuanya hilang. Bukan perlahan, bukan dengan peringatan, tapi seperti petir yang menyambar di siang bolong. Orang yang selama ini menjadi pusat duniamu kini hanya meninggalkan kehampaan. Tidak ada perpisahan yang semestinya, tidak ada kesempatan untuk bersiap. Yang tersisa hanyalah kebingungan, kesedihan, dan pertanyaan yang terus berputar di kepalamu. Kenapa? Dan disitulah letak permasalahannya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.
Secara biologis kita dirancang untuk mencari koneksi, membentuk ikatan, dan mendapatkan rasa aman dari kehadiran orang lain. Ketika kita jatuh cinta, otak kita melepaskan berbagai zat kimia yang memperkuat perasaan bahagia dan keterikatan. Salah satunya adalah dopamin, hormon yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan. Saat kita berada dalam hubungan yang membahagiakan, kadar dopamin dalam otak meningkat drastis, menciptakan efek euforia yang hampir sama dengan seseorang yang sedang kecanduan narkoba. Selain itu ada juga oksitosin, sering disebut sebagai hormon cinta. Zat ini dilepaskan saat kita melakukan hal-hal yang mempererat hubungan, seperti berpegangan tangan, berpelukan, atau bahkan sekadar berbicara dari hati ke hati. Oksitosin memperkuat perasaan aman dan nyaman dalam hubungan, membuat kita semakin terikat dengan pasangan. Namun ada satu masalah besar, otak kita tidak mempersiapkan diri untuk kehilangan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari sistemnya. Dalam psikologi, ada fenomena yang disebut loss aversion, sebuah konsep yang menunjukkan bahwa manusia lebih takut kehilangan sesuatu yang sudah dimilikinya daripada merasa senang saat mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya bayangkan kamu diberi uang 100.000 secara cuma-cuma. Kamu mungkin merasa senang, tapi kebahagiaan itu tidak sebesar rasa sakit yang kamu alami jika uang 100.000 yang kamu miliki tiba-tiba hilang. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Saat kita membangun kebahagiaan dengan seseorang, kita menganggapnya sebagai sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan terus ada. Ketika orang itu pergi, otak kita tidak hanya berduka atas kehilangan mereka, tetapi juga kehilangan semua ekspektasi, rencana, dan kebahagiaan yang telah kita bangun bersama. Dan itulah yang membuat kehilangan di saat kita sedang berada di puncak kebahagiaan terasa begitu menghancurkan. Kita sering berpikir bahwa semakin lama sebuah hubungan berjalan, semakin kita bisa menerima kemungkinan perpisahan. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Ketika sebuah hubungan berakhir di saat kita sedang berada di titik tertinggi, saat kita merasa paling dicintai, paling bahagia, paling terhubung, otak kita mengalami semacam kejutan emosional. Seperti seseorang yang sedang berlari kencang, lalu tiba-tiba ditabrak tembok yang tidak terlihat. Kita tidak memiliki waktu untuk bersiap. Tidak ada proses penurunan emosi yang terjadi secara perlahan. Yang ada hanyalah kehancuran seketika. Dan lebih buruknya lagi, otak kita masih berpegang pada kebahagiaan yang telah kita rasakan sebelumnya. Kita masih mengingat bagaimana rasanya tertawa bersama, bagaimana rasanya merasa dicintai, bagaimana rasanya merasa lengkap. Otak kita tidak bisa langsung beralih dari kebahagiaan ke kesedihan dalam sekejap. Ia terus mencari potongan-potongan kenangan yang masih tersisa, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa semuanya berakhir begitu cepat. Ada satu teori psikologis lain yang menjelaskan mengapa kehilangan yang mendadak terasa lebih menyakitkan, Zeigarnik Effect. Efek ini menunjukkan bahwa otak manusia cenderung lebih sulit melupakan sesuatu yang belum terselesaikan. Contohnya, jika kamu sedang menonton film yang tiba-tiba terhenti sebelum endingnya, otakmu akan terus bertanya-tanya tentang bagaimana cerita itu seharusnya berakhir. Kamu akan merasa gelisah, merasa penasaran, merasa ada yang belum selesai. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Ketika seseorang pergi tanpa peringatan, otak kita merasa bahwa kisah itu belum selesai. Kita terus mencari jawaban, mencoba memahami apa yang salah, mengingat-ingat setiap detail kecil yang mungkin bisa menjelaskan alasan di balik perpisahan itu. Kita ingin menutup bab terakhir dari cerita itu, tapi kita tidak bisa, karena orang yang seharusnya memberi jawaban sudah pergi. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa kehilangan,
Di saat kita sedang paling bahagia, bukan hanya tentang kepergian seseorang, tetapi juga tentang kehilangan rasa aman, kehilangan ekspektasi, dan kehilangan cerita yang belum selesai. Otak kita mengalami semacam withdrawal, seperti pecandu yang tiba-tiba tidak bisa mendapatkan dosis kebahagiaannya lagi. Kita merasa hampa, gelisah, bahkan mungkin marah karena tidak ada penjelasan yang memuaskan. Dan disinilah rasa sakit yang sebenarnya dimulai. Tapi apakah itu berarti kita akan selamanya terjebak dalam kesedihan ini? Tidak. Ada cara untuk keluar dari siklus ini, meskipun itu tidak mudah. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kenapa rasanya lebih sakit dibandingkan kehilangan biasa, serta bagaimana efek psikologis ini mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan setelahnya. Kehilangan seseorang yang kita cintai adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Namun, tidak semua kehilangan terasa sama. Ada perbedaan mendasar antara perpisahan yang terjadi secara perlahan dan perpisahan yang datang begitu tiba-tiba, seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Tapi kenapa kehilangan yang mendadak saat kita sedang paling bahagia terasa jauh lebih menyakitkan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak dan hati kita, sehingga luka itu terasa begitu dalam? Dalam sebuah hubungan yang membahagiakan, otak kita memproduksi dopamin dalam jumlah besar, zat kimia yang membuat kita merasa bahagia dan bersemangat. Setiap pesan yang kita terima dari pasangan, setiap sentuhan, setiap kata-kata manis yang mereka ucapkan, semuanya meningkatkan kadar dopamin di otak. Namun ketika hubungan itu tiba-tiba berakhir, produksi dopamin langsung menurun drastis. Otak yang sudah terbiasa dengan dosis kebahagiaan itu kini mendadak kekurangan pasokan. Inilah yang membuat kita merasa hampa, putus asa, dan mengalami perasaan seperti withdrawal. Mirip seperti seorang pecandu yang tidak lagi mendapatkan zat yang selama ini membuatnya merasa baik. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kehilangan seseorang yang sangat kita cintai bisa mengaktifkan bagian otak yang sama dengan bagian yang aktif ketika seseorang mengalami gejala sakau akibat kecanduan narkoba. Dengan kata lain, otak kita berjuang untuk mencari kembali dosis kebahagiaan yang hilang, tapi tidak bisa menemukannya dimanapun. Salah satu hal yang membuat kehilangan mendadak terasa lebih menyakitkan adalah fakta bahwa otak kita tidak siap menerima kenyataan tersebut. Ketika hubungan berakhir secara perlahan, misalnya karena konflik yang berkepanjangan atau perbedaan yang semakin jelas, kita punya waktu untuk mempersiapkan diri secara emosional. Otak kita mulai menerima kemungkinan perpisahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Namun ketika seseorang meninggalkan kita di saat semuanya terasa sempurna, otak kita menolak untuk percaya bahwa ini adalah akhir. Kita mulai mempertanyakan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku yang salah? Apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah ini? Bagaimana jika aku mencoba menghubunginya lagi? Kita terjebak dalam siklus berpikir tentang skenario seandainya. Kita mengulang kembali setiap percakapan, setiap momen, mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin kita lewatkan. Otak kita terus mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah kita temukan. Dan inilah yang membuat proses move on menjadi sangat sulit. Karena kita terus berharap ada solusi, meskipun kenyataannya tidak ada. Bayangkan kamu sedang menonton film yang sangat seru. Semuanya berjalan dengan baik, plotnya menarik, karakternya kuat. Lalu, tiba-tiba, film itu berhenti sebelum endingnya ditampilkan. Kamu pasti akan merasa frustrasi. Kamu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kamu ingin penjelasan, resolusi, penutupan. Hal yang sama terjadi dalam hubungan yang berakhir mendadak. Ketika seseorang meninggalkan kita tanpa penjelasan yang cukup,
kita merasa bahwa cerita ini masih belum selesai. Kita butuh kepastian, kita ingin tahu kenapa. Kita ingin mendengar kata-kata terakhir yang bisa memberikan sedikit rasa damai. Namun ketika kita tidak mendapatkannya, kita terus membawa luka itu kemana-mana. Kita tidak bisa benar-benar melepaskan, karena di dalam hati kita masih ada pertanyaan yang menggantung. Bayangkan dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaannya. Orang pertama sudah tidak nyaman dengan pekerjaannya selama berbulan-bulan. Dia merasa bosan, stres, dan sudah mempertimbangkan untuk resign sebelum akhirnya dipecat. Orang kedua sangat mencintai pekerjaannya. Dia merasa dihargai, termotivasi, dan percaya diri. Tapi tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, dia diberhentikan. Siapa yang lebih sakit hati? Jelas orang kedua. Konsep ini dikenal sebagai contrast effect. Semakin besar perbedaan antara dua keadaan emosional, semakin intens dampaknya terhadap kita. Jika seseorang sudah merasa tidak bahagia dalam hubungannya sebelum putus, mereka mungkin akan lebih cepat menerima perpisahan. Tapi jika seseorang putus di saat mereka sedang merasa paling bahagia, transisi dari kebahagiaan ke penderitaan terjadi begitu cepat dan ekstrim. Dari merasa dicintai, tiba-tiba menjadi tidak diinginkan. Dari merasa paling berharga, tiba-tiba merasa ditinggalkan. Kontras inilah yang membuat kehilangan terasa lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Luka emosional yang kita alami dari kehilangan mendadak ini tidak hanya berhenti di situ. Seringkali trauma ini terbawa ke hubungan berikutnya. Kita menjadi lebih takut untuk mencintai sepenuh hati. Kita merasa tidak aman dalam hubungan. Selalu khawatir bahwa kebahagiaan kita bisa direnggut kapan saja. Kita menjadi lebih curiga, lebih skeptis, lebih sulit percaya. Banyak orang yang mengalami pengalaman ini akhirnya membangun tembok di sekeliling hati mereka. Mereka tidak ingin jatuh cinta lagi dengan intensitas yang sama, karena mereka takut kehilangan lagi. Dan tanpa sadar, trauma ini bisa membuat mereka menolak kebahagiaan yang sebenarnya mereka inginkan. Lalu bagaimana kita bisa pulih? Sekarang kita tahu bahwa kehilangan mendadak bisa menciptakan luka yang dalam, baik secara emosional maupun psikologis. Tapi, apakah itu berarti kita akan selamanya terjebak dalam rasa sakit ini? Jawabannya tidak. Setelah mengalami kehilangan mendadak, kita sering merasa hancur, seolah-olah dunia tidak adil, dan semua yang kita bangun bersama seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja. Luka ini bisa bertahan lama jika kita tidak tahu cara menghadapinya dengan benar. Tapi kabar baiknya, otak kita dirancang untuk bertahan dan beradaptasi. Tidak peduli seberapa dalam rasa sakit yang kita alami, ada cara untuk pulih, bangkit, dan bahkan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun terasa menyakitkan, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Otak kita sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk memproses rasa sakit emosional dan membangun kembali keseimbangan. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa waktu adalah faktor utama dalam penyembuhan. Otak akan mulai beradaptasi, kadar dopamin dan serotonin akan kembali stabil, dan rasa sakit yang awalnya terasa tak tertahankan perlahan-lahan akan berkurang. Tapi ada satu hal yang penting. Kita harus membiarkan diri kita merasakan dan memproses emosi tersebut. Jika kita terus menekan perasaan atau mengabaikan luka yang ada, proses penyembuhan akan semakin lama. Salah satu jebakan terbesar dalam menghadapi kehilangan mendadak adalah keinginan kita untuk mencari alasan. Kenapa dia pergi? Apa yang salah? Apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Kita terus mengulang ingatan, mencoba menemukan petunjuk, berharap ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan. Namun pada titik tertentu kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang jelas.
Kadang, orang pergi tanpa alasan yang bisa kita mengerti. Kadang, kehidupan tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Saat kita menjalani hubungan, secara tidak sadar kita mengaitkan identitas kita dengan orang tersebut. Kita terbiasa dengan rutinitas bersama, impian yang dibangun bersama, dan bahkan cara kita melihat diri sendiri seringkali terpengaruh oleh hubungan itu. Ketika seseorang tiba-tiba pergi, kita tidak hanya kehilangan mereka, kita juga kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, salah satu langkah terpenting dalam penyembuhan adalah membangun kembali identitas kita secara mandiri. Temukan kembali hobi dan passion yang mungkin sempat terabaikan. Ciptakan rutinitas baru yang tidak lagi terikat dengan masa lalu. Bangun kembali rasa percaya diri dengan fokus pada pertumbuhan pribadi. Semakin cepat kita menyadari bahwa kita tetap utuh meskipun tanpa mereka, semakin cepat kita bisa pulih. Banyak orang berpikir bahwa trauma dan kehilangan hanya akan membawa penderitaan. Tapi tahukah kamu bahwa ada istilah dalam psikologi yang disebut post-traumatic growth? Ini adalah fenomena di mana seseorang menjadi lebih kuat dan lebih bijak setelah mengalami peristiwa yang menyakitkan. Alih-alih melihat kehilangan sebagai sesuatu yang menghancurkan, kita bisa memilih untuk menggunakannya sebagai batu loncatan untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup? Apa yang benar-benar membuat kita bahagia? Menjadi lebih tangguh secara emosional. Setelah melalui rasa sakit yang begitu mendalam, kita akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Memahami cinta dan hubungan dengan cara yang lebih dewasa. Mungkin ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Setiap luka yang kita alami bisa menjadi pelajaran yang berharga jika kita memilih untuk melihatnya seperti itu. Pada akhirnya hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Tapi ini bukan berarti kita harus terburu-buru mencari pengganti atau mencoba melupakan rasa sakit dengan mengalihkannya ke hal lain. Proses penyembuhan membutuhkan waktu. Yang penting adalah kita tidak menutup diri dari kemungkinan bahagia lagi. Percayalah bahwa masih ada banyak orang baik di luar sana. Percayalah bahwa kita bisa menciptakan kebahagiaan sendiri, bahkan tanpa bergantung pada siapapun. Percayalah bahwa masa depan masih penuh dengan kemungkinan indah yang belum kita ketahui. Terkadang kehilangan yang menyakitkan hanyalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Kehilangan mendadak bukan hanya sekadar pengalaman menyakitkan, tetapi juga peristiwa psikologis yang dapat mengubah cara kita memahami dunia, hubungan, dan bahkan diri kita sendiri. Dalam perjalanan menghadapi kehilangan, kita sering mengalami berbagai tahap emosi, dari penolakan, kemarahan, hingga akhirnya menerima kenyataan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Bagaimana kehilangan membentuk pola pikir kita dalam jangka panjang. Di bagian ini kita akan menggali bagaimana kehilangan dapat mengubah perspektif kita secara permanen, serta mengapa beberapa orang bisa bangkit lebih kuat, sementara yang lain terjebak dalam trauma berkepanjangan. Ketika seseorang mengalami kehilangan mendadak, struktur otak mereka secara harfiah berubah. Menurut penelitian dalam Nature Neuroscience, kehilangan seseorang yang kita cintai dapat mengubah koneksi dalam amigdala dan korteks prefrontal, dua bagian otak yang berperan dalam pemrosesan emosi dan pengambilan keputusan. Artinya, setelah mengalami kehilangan, cara kita merespons emosi, membuat keputusan, dan bahkan mempercayai orang lain mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya. Otak manusia mengalami efek serupa ketika seseorang kehilangan pasangan dalam waktu lama, seperti pada pasangan yang telah menikah puluhan tahun. Ini disebut
neuroplasticity of grief. Otak mencoba beradaptasi dengan kehilangan sebagai bagian dari kehidupan. Ada sebuah teori psikologi yang disebut the scar effect, gagasan bahwa kehilangan mendadak meninggalkan bekas yang dalam pada jiwa seseorang, bahkan setelah mereka tampak baik-baik saja. Bagaimana efek ini muncul? Beberapa orang menjadi lebih tertutup. Mereka menghindari hubungan emosional yang terlalu dalam karena takut kehilangan lagi. Sebagian justru menjadi lebih impulsif. Mereka takut kehilangan kesempatan lain dan akhirnya terburu-buru dalam mengambil keputusan hidup. Yang lain mengalami emotional numbness. Mereka merasa kebas terhadap perasaan, seolah-olah tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan atau kesedihan secara penuh. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh University of California, orang yang kehilangan pasangan secara tiba-tiba memiliki kemungkinan 30% lebih tinggi mengalami perubahan kepribadian dalam 5 tahun setelah kejadian itu. Salah satu dampak terbesar dari kehilangan mendadak adalah kerapuhan dalam kepercayaan. Ketika seseorang pergi tanpa peringatan, otak kita secara otomatis mulai mempertanyakan realitas. Apakah semua orang akan pergi pada akhirnya? Apakah aku bisa benar-benar percaya pada seseorang lagi? Sebagaimana jika aku terlalu nyaman, lalu kehilangan lagi? Ini disebut existential mistrust. Perasaan bahwa dunia ini tidak dapat diprediksi dan orang-orang tidak selalu bisa diandalkan. Namun, ada juga sisi lain dari ini. Beberapa orang justru menjadi lebih berani dalam hubungan setelah mengalami kehilangan. Mereka menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk menunda kebahagiaan dan mulai menghargai setiap momen lebih dalam. Psikolog menemukan bahwa orang yang pernah mengalami kehilangan mendadak cenderung lebih menghargai waktu berkualitas dengan orang lain. Mereka lebih sering mengatakan, "Aku mencintaimu," dan lebih ekspresif dalam hubungan dibandingkan mereka yang belum pernah mengalami kehilangan besar. Meskipun kehilangan bisa meninggalkan luka yang dalam, ada banyak orang yang justru bangkit dengan lebih kuat. Ini disebut post-traumatic growth, PTG, kebalikan dari PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Dalam studi yang dilakukan oleh Dr. Richard Tedeschi dan Lawrence Calhoun, ditemukan bahwa beberapa orang mengalami pertumbuhan luar biasa setelah mengalami trauma kehilangan. Mereka tidak hanya sembuh tetapi juga menjadi lebih bijaksana dalam memilih hubungan, lebih menghargai kehidupan sehari-hari, menemukan makna baru dalam hidup. Beberapa dari orang paling sukses di dunia mengalami kehilangan besar sebelum mencapai puncaknya. Contohnya, Steve Jobs diadopsi setelah orang tua kandungnya menyerahkannya, dan Oprah Winfrey kehilangan bayinya di usia 14 tahun. Kehilangan mereka membentuk cara mereka melihat dunia dan memotivasi mereka untuk terus maju. Pada akhirnya, kehilangan mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh pengalaman lain. Hidup ini tidak bisa diprediksi, jadi hargai setiap momen. Tidak ada yang benar-benar milik kita. Setiap hubungan adalah sebuah hadiah, bukan jaminan. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Meskipun kehilangan terasa seperti akhir, sebenarnya itu adalah awal dari cara berpikir yang lebih dalam tentang hidup. Dalam filsafat stoikisme, ada konsep yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa suatu hari kita akan mati. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita agar hidup dengan lebih penuh.